Oke guys, kenalan dulu kali ya. Mungkin banyak dari kalian nih yang baru lihat gue di sini, kenalin gue Gezi. Video kali ini gue mau sharing aja nih soal smartwatch baru dari Huawei, Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro. Terutama di bagian deteksi olahraga baru nih di mode sport kayak golf sampai cycling. Dan untuk pertama kalinya di smartwatch punya fitur kesehatan yang bisa deteksi resiko diabetes dalam tubuh. Jadi menarik banget nih buat kita bahas. Pas banget ya, salah satu hobi gue itu lari guys. Jadi sebelumnya gue juga sempat pakai seri basicnya nih, Watch Fit 4. Jadi menarik juga nih buat gue sharing apa aja improvementnya dari Watch Fit 5 series kali ini. Oke, langsung aja, let's go. Pertama kali hadir seri Pro di Fit series itu ada di tahun lalu ya, di Watch Fit 4 series. Kali ini ternyata ada penerusnya nih di tahun 2026, Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro. Ternyata bawa desain yang kurang lebih sama ya, yang desainnya itu kurang lebih mengkotak gitu ya. Pakai bodi aluminium, bezel frame-nya juga sudah titanium untuk seri Pro-nya, dan buat gue pribadi itu suka ya dengan desain look seperti ini. Lebih stylish, mewah gitu ya, terutama di 5 Pro-nya. Oke, kalau gitu kita masuk pembahasan yang pertama nih, soal desainnya dulu. Masuk ke desain dan layar nih. Pertama kita bahas dulu si kakaknya nih, Watch Fit 5 Pro. Kalau sekilas ya, itu mirip sama versi sebelumnya di Watch Fit 4 Pro. Tapi dari segi layar, Watch Fit 5 Pro ini punya bezel yang lebih tipis guys, dan sudah lebih simetris atas bawah kiri kanannya. Jadi bikin si layarnya juga terasa lebih luas nih sekarang. Masuk ke bagian layar depan di Watch Fit 5 Pro ini, sudah bagus ya dari ketajaman dan warna yang ditampilin juga. Nyaman gitu. Pas gue bawa ke outdoor, sekalian gue lari juga, itu jelas pak, layarnya terang gitu, di 3000 nits. Jadi info tracking lari yang lagi ditampilin itu jelas ya, di bawah sinar matahari. Buat ketahanannya sendiri masih dipertahanin ya, pakai Sapphire Glass. Cuman yang ngebedain ini tampilan layarnya nih, sekarang jadi sama nih kayak versi regulernya, yang nge-curve gitu, di 2,5D. Beda dari sebelumnya, di Watch Fit 4 Pro itu ngasih layar yang flat. Oh iya, untuk frame bezelnya sendiri itu masih sama ya, pakai bahan titanium alloy, yang buat gue sendiri itu ngasih kesan mahal dan premium juga. Dari opsi warnanya juga sekarang lebih fresh ya, ada oranye, putih, dan juga hitam. Semua bodinya itu udah pakai aluminium, tapi di sini ada yang menarik nih untuk warna white-nya guys, warna putihnya. Dia dibikin spesial nih, dia pakai bahan yang beda yaitu MAO atau kepanjangannya sendiri itu Micro Arc Oxidation. Berlapis keramik gitu guys, yang dimana itu kurang lebih prosesnya lebih advance ya, dari bahan logam direndam pakai larutan kimia khusus di tegangan yang tinggi, biasanya itu di atas 200 volt. Nanti hasil akhirnya itu jadi lapisan keramik yang keras dan padat, sekaligus lebih tahan korosi juga. Oke, upgrade selanjutnya itu di seri Pro kali ini ada fitur kesehatan lebih lengkap ya guys. Dan yang paling menarik dibahas, menurut gue itu adalah fitur diabetes risk study-nya. Oke, terus gimana sih cara kerjanya diabetes risk study ini? Di jam ini pakai teknologi yang namanya PPG atau disebut juga fotoplethysmography. Dengan mendeteksi detak jantung pas kita lagi istirahat atau lagi tidur. Dan untuk dapetin hasilnya itu sebenarnya nggak instan ya, 1 kali 24 jam. Tapi harus dipakai dulu nih, minimal 3-14 hari ke depan secara terus-menerus. Termasuk pas lagi aktivitas hari-hari, termasuk juga pas lagi tidur. Nanti dia bakal ada status cycle kalendernya gitu, dan ada persentase progresnya yang bisa dilihat langsung di menu Huawei Research. Buat hasil akhirnya nanti bakal muncul ya, ada keterangan low risk, medium risk, sampai high risk juga. Dan semuanya itu bakal ada notes masing-masing gitu. Nah dari situ jadi tahu apa aja yang sebaiknya dilakuin ke depannya. Dan semisal hasilnya kalian itu medium atau high risk, sebaiknya segera coba deh konsultasi langsung ke lembaga kesehatan. Dan setelah gue coba ya, fiturnya itu selama kurang lebih 5 hari, gue dapat di low risk. Cukup tenang ya dari hasil yang gue dapat sekarang. Oh ya guys, sekedar pengingat ya, untuk fitur deteksi seperti ini bukan jadi alat utama sekaligus bukan juga alat diagnosis dalam pengukuran ya. Hanya sebagai referensi aja nih buat deteksi resiko diabetes, oke? Tapi dari ada fitur ini ya guys ya, gue jadi lebih aware nih terhadap diri sendiri. Nah dari situ gue jadi tahu juga nih, ternyata yang udah gue baca-baca dikutip dari International Diabetes Federation dan data Kementerian Kesehatan Kemenkes RI, jumlah penderita di Indonesia dari tahun 2024 sampai 2025 itu menapati urutan kelima guys di dunia, bayangin aja. Mencapai 20 juta lebih jiwa orang dewasa dan itu usianya itu dari 20 sampai 79 tahun. Dan sebenarnya ya faktornya banyak ya, dari pola makan, habits yang nggak kurang teratur, jarang olahraga juga, dan banyak lagi. Jadi ayo guys, bisa-bisa 2026 jadi lebih baik dan lebih sehat. Fitur lainnya yang juga masih dipertahanin di seri Pro versi sebelumnya itu IP6X, tahan ke dalam air hingga 40 meter, fitur ECG dan arterial stiffness detection lewat sensor tombol yang di bawah ini tinggal disentuh aja, nanti dia bakal ngebaca sendiri. Terus juga fitur Pro level sportnya nih, kayak trail run, cycling, golf, dan free diving juga ada yang udah gue mention di awal tadi. Sebenarnya belum gue coba lebih banyak ya fitur-fiturnya, tapi untuk fitur golfnya sendiri, itu ada 17.000 lebih lapangan guys di seluruh dunia. Hadir juga dengan 3D contour map dan juga digital scorecard-nya.
Hal yang gue suka juga yaitu ada mini tutorial gitu guys, cara pegang stick golf pakai visual animasi tangan gitu. Sama juga ada demo visual gerakan full body pas mau mukul bola golfnya. Selepas dari itu, upgrade Watch Fit 5 Pro dari Watch Fit 4 Pro itu layar lebih besar ya, 1,82 inch jadi 1,92 inci. Bezel lebih tipis, sekaligus juga simetris semua sisinya. Untuk proteksi layar sama-sama di Sapphire Glass ya, tapi untuk layarnya sendiri itu jadi curve di 2,5D. Watch Fit 5 Pro punya fitur kesehatan lebih lengkap nih, dengan beberapa fitur barunya seperti deteksi resiko diabetes, mini workout, dan fall detection. Di mana sebelumnya di Watch 4 Pro itu belum ada. Dan True Sleep-nya sendiri udah upgrade ya jadi 5.0. Untuk storage-nya sendiri itu jadi lebih lega di 64GB yang sebelumnya cuma 4GB aja. Terus gimana nih dengan versi basicnya, Watch Fit 5? Yang baru sekarang ada beberapa upgrade ya dari versi tahun lalu, Watch Fit 4. Pertama, layarnya yang udah gue coba lebih terang guys, dan juga lebih tipis si bezelnya. Desain bodinya sendiri sedikit lebih fresh ya, terutama di bagian antara crown dan tombol bawahnya nih. Yang sebelumnya itu lebih kaku, dan yang sekarang itu lebih melengkung. Lebih enak gitu kalau disentuh-sentuh. Upgrade selanjutnya dan paling menarik buat gue itu bagian sensor di Watch Fit 5 naik level nih. Untuk A+G sensornya udah support sama fall detection. Jadi semisal terjadi benturan terus jatuh secara tiba-tiba gitu ya, nanti bakal otomatis menghubungi kontak darurat. Terus kalau kita lihat sensor di bagian bawahnya itu mirip-mirip ya kayak di seri Pro-nya. Dimana jadi lebih lengkap ngebentuk lingkaran gitu, bikin lebih akurat dalam monitoring. Soalnya di seri sebelumnya Watch Fit 4 itu sensornya cuma 3 nih yang berjajar ke bawah. Yang pasti Watch Fit 5 punya akurasi yang lebih baik lewat 5-star dual band sunflower positioning-nya. Pas gue udah coba itu fitur workout dan dikonekin ke aplikasi Strava juga buat jalan santai di outdoor ya. Ternyata lebih presisi, rapih juga buat si garisnya nggak kemana-mana. Support juga buat offline maps-nya ya, yang harus kita download dulu lewat aplikasi Huawei Health-nya. Terakhir buat varian warnanya juga nih, menarik. Jadi nambah satu guys, ada warna green buat yang strap rubbernya. Dan untuk bahan wovennya juga tetap ada ya, cuman beda warna aja. Yang di Watch Fit 5 jadi silver hijau, yang sebelumnya itu di abu silver. Oke, itu aja guys buat Watch Fit 5-nya yang upgrade dari versi sebelumnya. Layar lebih cerah, sensor yang lebih lengkap, dan varian warna yang baru. Dan kalau gue bahas lagi, upgrade-nya ternyata ada fitur yang keduanya sama-sama ada nih di seri Watch Fit 5 maupun juga di Watch Fit 5 Pro. Pertama itu fitur True Sleep yang sekarang udah 5.0 yang punya standar American Academy of Sleep Medicines. Fitur ini tuh untuk mengukur kualitas tidur kita ya, lewat beberapa fase gitu. Kayak dari data yang gue udah dapat selama tidur kemarin, itu kayak deep sleep, light sleep, REM sleep, sampai kebangun sebentar terus tidur lagi gitu ya. Itu semuanya ketahuan gitu berapa durasinya. Jadi bakal ke monitoring semua selama kita tidur ya. Tujuannya ya pasti agar kualitas struktur tidur kita itu lebih jauh lebih baik. Lanjut ke fitur selanjutnya, yang bikin smartwatch ini itu kerasa kayak ada asisten pribadi gitu. Yang mantau kesehatan mental kita lewat emotional well-being-nya. Yang sekarang udah 2.0 guys. Dia bakal nge-tracking gitu emosi kita secara real time, jadi bisa lebih aware kalau misal kita panik atau tegang gitu ya. Jadi mending ambil waktu sebentar buat tarik nafas gitu ya biar stabil lagi. Biasanya badan lo itu lagi stres atau lagi kurang recovery sebelumnya. Terus ada yang menarik juga nih, yaitu mini workout. Jadi bakal ada animasi panda gitu yang nanti bakal muncul ya beberapa menit sekali. Nanti si pandanya itu ngasih gerakan tipis-tipis buat kita stretching sebentar. Fitur olahraga lainnya di Watch Fit 5 dan juga Watch Fit 5 Pro bagi yang suka tenis, badminton, dan juga pickleball itu bisa konekin ke aplikasi pihak ketiga ya, buat dapetin data yang lebih lengkap secara real time. Dan aplikasinya itu sendiri itu bisa download langsung di Huawei Health-nya di menu App Gallery. Oh ya, di Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro ini keduanya udah sama-sama storage-nya di 64GB guys. Jadi bisa lebih banyak nih buat kita simpen watch face, offline music, termasuk juga download aplikasi di App Gallery-nya lewat Huawei Health. Kayak gue sekarang itu baru aja ya download mini games gitu buat hiburan. Soal baterai sendiri, di Watch Fit 5 series keduanya sama ya dari segi kapasitas. Dia upgrade dari tahun lalu jadi 471 mAh. Klaim Huawei sendiri itu bisa up to 10 hari, di mana itu juga masih sama kayak tahun lalu. Tapi dari hasil pemakaian gue sendiri, itu buat sekarang ya, selama pemakaian 6 hari dari 100%, sekarang masih tersisa 4% aja. Dengan fitur audio-nya off, fitur tap to wake-nya sama raise to wake-nya juga gue aktifin. Auto brightness-nya juga gue aktif. Sisanya pemakaian standar ya, notif semua aktif. Kadang pakai workout juga, mode outdoor walk selama 10-15 menit. Buat gue itu termasuk udah awet ya. Buat carinya sendiri itu juga cepat. Pas kita tes itu 5-100% itu cuma butuh 60 menit aja. Oh ya, buat strap keduanya juga sama-sama udah quick release gitu. Jadi simple ya buat lepas pasangnya. Salah satu yang buat gue nyaman sama wearable Huawei itu dari segi konektivitasnya guys. Lebih fleksibel gitu. Bisa langsung ke iOS yang bisa kalian download langsung di App Store-nya. Dan juga di Android, download apps-nya lewat website resminya Huawei.
Buat konekin ke aplikasi pihak ketiga juga udah bisa ya, seamless gitu. Kalau yang sekarang gue pakai itu ada di aplikasi Strava. Buat caranya sendiri cukup mudah. Yang pertama itu tinggal buka app Huawei Health-nya. Langsung aja pergi ke Me, scroll ke bawah sedikit, pilih Privacy Management, terus pilih nih yang Data Sharing and Authorization. Nah di sini tuh udah langsung kelihatan ya ada app Strava-nya. Bisa langsung di link aja dan tinggal ikutin step-step selanjutnya. Kalau udah connect ke aplikasi Strava, nanti setiap hasil workout yang sudah selesai itu ya, dia bakal otomatis ke update. Dan juga otomatis ke upload juga di aplikasi Strava maupun di Huawei Health-nya. Oke, buat yang tertarik sama jam ini, udah ready ya di tanggal 21 Mei 2026. Dan selama masa promo, kalian bakal dapetin free Buds SE3, 1 bulan membership Huawei Health Plus, dan juga 1 bulan Huawei Watch Face dengan total value yang didapat itu hingga 699.000 guys. So, pantauin aja langsung ke offline dan online store-nya kesayangan kalian. So, jadi itu aja guys soal Huawei Watch Fit 5 series-nya ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang gue notice ya, itu semoga bisa diperbaikin juga lewat software update-nya. Itu ada di bagian setting opsi down button guys. Kalau yang press twice itu cuma bisa 1 action aja by default. Beda sama yang press once, itu bisa banyak gitu opsinya. Jadi semoga yang press twice itu opsinya bisa lebih banyak ya. Sekarang bahas soal harga sendiri nih. Untuk Huawei Watch Fit 5 series itu mulai dari di harga 2.399.000, dimana jadi nilai yang bagus ya, mengingat banyak fitur yang upgrade dan baru juga, terutama buat gue itu yang paling berasa di bagian sensor dan kapasitas storage-nya lebih banyak. Dan untuk Watch Fit 5 Pro-nya itu di harga 3.699.000. Harga yang sama seperti tahun lalu, tapi upgrade-nya juga lebih kerasa nih menurut gue. Terutama di bagian fitur kesehatan ya, yaitu Diabetes Risk Study. Terus juga warna putihnya itu pakai bahan yang beda ya, lebih kuat, pakai micro arc oxidation. Oke, itu tadi guys buat harganya. Kalau kalian suruh pilih yang mana nih? Yang basic atau yang pro-nya? Kalau gue sendiri ya, gue jujur lebih pilih yang pro sih, karena fiturnya lebih lengkap dan gue suka ya warna hitamnya itu lebih mantep banget, cowok banget gitu. Laki. Oke, akhir video sampai di sini aja. Kalau kalian suka bisa banget like, comment, dan subscribe juga di channel Best-in-Tech. Dan yes, gue Gezi, see you on the next video. Thank you for watching and bye guys. Pro dan non pro. Ini yang pro ganteng banget sih. Lagi warna hitamnya.